Diri kami masing-masing. Nama saya Aulia Rahma Amifa. Nama saya Nagini Syanata Putra Andani. Nama saya Eka Fadia Juliana. Nama saya Nisa Beliana Syafira. Nama saya Salsabila. Nama saya Salwa Habibah. Oke, selanjutnya, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang atau visi bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nama ini berasal dari dua kata, wawasan yaitu cara pandang atau tinjauan, sementara Nusantara artinya kepulauan yang berada di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia, dan dua benua, Asia dan Australia. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Selanjutnya akan dibacakan saya. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari wawasan Nusantara secara umum, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, yaitu tentang konsepnya. Wawasan Nusantara sendiri tidak hanya berbicara tentang batas wilayah Indonesia, tetapi juga tentang bagaimana seluruh komponen bangsa melihat dan memahami Indonesia sebagai satu kesatuan utuh. Dengan memahami konsepnya, kita bisa tahu kenapa wawasan Nusantara punya peran penting dalam menjaga persatuan dan kedaulatan negara kita. Jadi, kami mulai pembahasan dengan mengenal lebih dalam tentang konsep dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, ada pengertian dan hakikatnya. Kedua, asas-asasnya. Ketiga, implementasi. Keempat, kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian dan hakikat. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Secara harfiah, ia berarti cara pandang terhadap kesatuan kepulauan atau Nusantara yang terletak di antara dua samudra dan dua benua. Hakikatnya adalah keutuhan dan persatuan bangsa yang mencakup seluruh wilayah dan rakyatnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, ada pondasi wawasan Nusantara atau asas-asas. Yang pertama adalah kepentingan yang sama atau juga tujuan pribadi harus selaras dengan tujuan bangsa. Yang kedua adalah keadilan, yaitu pembangunan dan pembagian hasil harus adil tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga ada kejujuran, yang berpikir dan bertindak sesuai fakta dan aturan yang ada. Keempat, solidaritas, yaitu rasa setia kawan dan semangat kebersamaan. Yang kelima, kerjasama, yaitu koordinasi dan sinergi antar pihak untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam ada kesetiaan, yaitu komitmen dan setia pada bangsa negara. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara, yang berarti implementasi wawasan Nusantara sendiri adalah menerapkan rasa persatuan dan cinta tanah air kita dalam tindakan nyata. Yang pertama, pada politik, artinya menjalankan kegiatan politik dengan semangat persatuan, keadilan, dan kepentingan seluruh bangsa, dengan menciptakan iklim negara yang sehat melalui dan dinamis melalui sistem yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia. Contohnya pemilu yang dilakukan secara adil dan jujur. Yang kedua ada pada ekonomi dengan cara membuat aturan dan program yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya pembangunan yang merata dan pemanfaatan kekayaan alam secara bijak. Pada sosial budaya, dengan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, dengan melestarikan budaya lokal, menjaga toleransi, dan menghargai kebinekaan. Contohnya, menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Pada pertahanan dan keamanan, menjaga keutuhan dan keselamatan negara Indonesia dari segala ancaman, dengan cara menumbuhkan kesadaran bela negara yang berprinsip setiap ancaman di satu daerah adalah ancaman bagi seluruh bangsa. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama ada perbedaan perkembangan wilayah. Perbedaan perkembangan wilayah ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kita bisa ambil contoh, Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera lebih maju dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur dibanding dengan bagian timur Indonesia. Perbedaan ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan sosial dan memicu kecemburuan antar daerah yang pada akhirnya bisa mengancam semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada ancaman disintegrasi. Keberagaman etnis, budaya, dan agama yang dimiliki Indonesia terkadang disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik ataupun ekonomi. Akibatnya, muncul konflik miring dan menurunkan rasa saling percaya antar masyarakat. Kondisi seperti ini dapat melemahkan persatuan nasional jika tidak segera diatasi melalui dialog. Dialog yang dimaksud di sini itu adalah komunikasi atau pembicaraan terbuka antara pihak-pihak yang berbeda pandangan untuk mencari jalan tengah dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan dan penguatan nilai toleransi. Lalu yang ketiga ada dampak globalisasi. Arus globalisasi membawa pengaruh besar terhadap cara berpikir dan juga gaya hidup masyarakat. Masuknya budaya asing, kemajuan teknologi informasi, serta keterbukaan ekonomi seringkali membuat masyarakat lebih mengagumi budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter dan nasionalisme, hal ini dapat mengikis identitas bangsa. Lalu yang keempat adalah masalah internal sosial dan juga hukum. Praktik korupsi, lemahnya sistem hukum, dan menurunnya solidaritas sosial menjadi hambatan dalam penerapan wawasan Nusantara. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan rendahnya rasa tanggung jawab sosial menyebabkan nilai kebangsaan sulit diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Next. Jadi upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat wawasan Nusantara di sini ada 4. Yang pertama adalah pembangunan merata di semua daerah, terutama daerah perbatasan dan juga daerah terpencil. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan persatuan. Manfaat yang dirasakan masyarakat itu merasa lebih dihargai, persatuan antar masyarakat, lalu juga kesenjangan sosial berkurang. Contohnya, gak cuman wilayah kota doang yang pembangunannya dibikin merata, tapi daerah perbatasan dan terpencil juga seperti pembangunan jalan, sekolah atau fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Yang kedua ada penguatan pendidikan kebangsaan sejak dini. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan agar sadar akan identitas bangsa, serta menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Manfaat yang didapatkan, generasi muda paham akan pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan, dan mampu menghargai perbedaan. Contohnya, di sekolah, murid diajarkan pendidikan kewarganegaraan yang mencangkup Pancasila, Undang-Undang 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, serta pentingnya rasa persatuan dan toleransi terhadap perbedaan yang ada.
Lalu yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi. Tujuannya untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan di platform digital dan mencegah penyebaran informasi atau berita hoaks. Manfaatnya dapat membantu generasi muda dalam memilah informasi yang benar dan dapat menghindari perpecahan persatuan. Contohnya, sosial media bisa kita gunakan sebagai sarana memperkenalkan budaya Indonesia, video edukasi mengenai sejarah, dan juga penyebaran nilai toleransi. Lalu yang terakhir ada kerjasama internasional. Tujuannya adalah untuk menguatkan posisi Indonesia di dunia global tanpa kehilangan kepentingan nasional. Manfaat yang bisa didapatkan, Indonesia bisa dikenal sebagai negara yang aktif dan berdaulat. Dan Indonesia bisa dihormati di dunia. Contohnya, Indonesia aktif dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita ketahui sebagai PBB. Lalu juga ada kerjasama dalam bidang perdagangan. Oke, baik. Jadi di sini ada wawasan Nusantara, yaitu fondasi kehidupan berbangsa. Wawasan Nusantara bukan hanya sekedar konsep geografis, tetapi juga cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang beragam. Melalui wawasan ini, kita diajarkan untuk melihat Indonesia salah satu kesatuan utuh, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Wawasan Nusantara juga menjadi pedoman hidup yang mengarahkan kita untuk menjaga persatuan dan keadilan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Next. Next, tolong. Oke. Sebelumnya. Bhinneka Tunggal Ika yaitu jiwa wawasan Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Dan inilah jiwa dari wawasan Nusantara. Semangat ini menekan pentingnya menjaga kesatuan sosial budaya di tengah keberagaman dan menanamkan sikap toleransi dan saling menghormati. Kita bisa mencegah konflik serta memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Melalui wawasan Nusantara, kita diajak untuk menghargai setiap perbedaan dan menjadikannya kekuatan bersama bagi bangsa Indonesia. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada sebelumnya. Baik, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan wilayah dan kehidupan bernegara, tetapi juga memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak sebagai warga negara. Di sini ada nilai-nilai utamanya. Yang pertama, semangat persatuan dan kesatuan, yaitu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjaga keutuhan wilayah, dan menghormati keberagaman. Yang kedua, keadilan dan pemerataan, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dalam menikmati hasil pembangunan. Selanjutnya, dan yang ketiga, ada keseimbangan dan keharmonisan, yaitu antara kepentingan individu dengan kepentingan nasional, yaitu mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang keempat, kesetiaan dan tanggung jawab nasional, yaitu kewajiban moral
sentral untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kemajuan bangsa. Next. Lalu di sini ada strategi penguatan dan relevansi wawasan Nusantara di era modern. Di tengah pesatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, keberadaan wawasan Nusantara masih memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini tidak hanya menjadi warisan ideologis, tetapi juga pedoman untuk menjaga persatuan nasional di tengah perubahan sosial dan budaya yang semakin kompleks. Oleh karena itu, upaya memperkuat dan menyesuaikan nilai-nilai wawasan Nusantara dengan tantangan zaman menjadi hal yang sangat penting. Next. Berikut ada strategi penguatannya. Yang pertama, pendidikan karakter dan kebangsaan, yaitu menanamkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan tanggung jawab kepada generasi muda. Yang kedua, penggunaan teknologi digital, yaitu memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk penyebaran nilai-nilai warga negara secara relevan dan kontekstual. Dan yang ketiga, pembangunan yang adil dan merata, yaitu menciptakan rasa keadilan sosial dan memperkuat solidaritas antar wilayah untuk mencegah disintegrasi. Baik, selanjutnya wawasan Nusantara tanggung jawab kita bersama. Implementasi wawasan Nusantara bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Bagaimana kita menjaganya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menjaga toleransi, yaitu dengan menghormati setiap perbedaan suku, agama, dan pandangan. Lalu mengutamakan gotong royong, seperti aktif terlibat dalam kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas. Lalu mencintai produk nasional, menggunakan dan mempromosikan kekayaan budaya serta produk dalam negeri. Selanjutnya, menjaga integritas wilayah dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kesadaran ini, kita memastikan NKRI tetap utuh dan berdaulat. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menekankan kesatuan dalam keberagaman sebagai acuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pokoknya adalah prinsip kesatuan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, dan wilayah penerapan terlihat pada pemerintah demokratis, pembangunan merata, pelestarian budaya, dan pertahanan rakyat menyeluruh. Namun, wawasan Nusantara dihadapkan pada rintangan seperti ketimpangan pembangunan, resiko disintegrasi, dan efek globalisasi. Karenanya, dibutuhkan tindakan penguatan melalui pemerataan pembangunan, pendidikan kebangsaan, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung persatuan. Sekian hasil presentasi kami. Demikian kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang. Dipersilakan untuk menyampaikan dan kami akan berusaha menjawab. Saya mau nanya. Siapa tadi namanya? Hani, Pelangi. Ya, Hani, silakan pertanyaannya. Jadi saya mau nanya, bagaimana wawasan Nusantara dapat diaktualisasikan untuk membangun solidaritas lintas generasi
terutama di kalangan masyarakat yang cenderung individualistis. Apakah jelas atau perlu diulangin? Hani, Maaf, tolong tidak diulang lagi. lagi. Oke. Bagaimana wawasan Nusantara dapat diaktualisasikan Untuk membangun solidaritas lintas generasi, terutama di kalangan masyarakat yang cenderung individualistis. Oke, Hani, terima kasih. Oke, makasih. Oke, selanjutnya Amanda. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Amanda. Jadi kan di sini kalian menyebutkan salah satu tantangan itu adalah hoax ya, berita hoax. Jadi pertanyaanku di sini, bagaimana pengaruh hoax terhadap perpecahan sosial di Indonesia? Dan strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap informasi yang menyesatkan? Perlu diulang? Iya, perpecahan apa tadi? Perpecahan sosial di Indonesia dan strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap informasi yang menyesatkan. Apa sudah jelas? Oke, udah cukup Amanda. Terima kasih. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zainab Oktanasda. Dari nilai-nilai yang ada seperti persatuan, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab nasional tadi, mana sih yang paling sulit diterapkan di Indonesia untuk saat ini? Apa sudah jelas? Tolong diulang lagi. Baik. Nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab nasional, mana yang paling sulit diterapkan di Indonesia saat ini? Apa sudah jelas? Sudah. Oke, sudah cukup. Terima kasih, Zae. Baik, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi jawabannya terlebih dahulu, ya teman-teman.